Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Monik Santoso dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Teknik Listrik dengan NPM 18010404008. Jadi di sini saya akan menjelaskan judul tugas akhir yang disusun oleh Andi Juniarto dari salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Yusuf ST MT dan Ibu Novita Asma Ilahi SPD MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mini produksi sistem atau disingkat dengan MPS. Pendahuluan dari bab 1, latar belakang dibuatnya alat ini adalah modular production. MPS adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan atau mesin produksi yang diintegrasikan dengan pemindah material secara otomatis. Jadi di sini mesin ini memindah suatu barang dari barang yang sudah diproduksi awal lalu melewati mesin MPS ini lalu barangnya dari atas seperti itu, menggunakan sistem pneumatik dan dengan kontrol PLC CPM2A. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dibuatnya alat ini adalah membuat nilai produksi sistem MPS, pemasangan tutup pada produksi alat pengukur tekanan angin untuk memindahkan benda. Jadi tujuan yang pertama ini, sistem MPS ini mengambil benda dengan menggunakan alat vakum atau alat hisap, lalu ditutupkan ke benda yang setelah diproduksi sebelum alat MPS ini. Selanjutnya, yang kedua, membuat desain mekanik untuk kecepatan peletakan benda objek. Yang ketiga adalah menggunakan PLC sebagai sistem kontrol sehingga robot dapat bekerja sesuai fungsinya. Jadi sistem kontrol yang digunakan ini menggunakan PLC ya, atau menggunakan kontrol. Nah, manfaat dibuatnya alat ini adalah digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia mengenai pemindahan barang dari sliding station ke benda kerja. Jadi implementasi dari alat ini adalah terdapat tutup pada tempat lain misal, lalu di sini ada benda yang akan ditutup, vakum ini mengambil tutupnya, setelah mengambil dia akan sliding dan meletakkan kembali ke benda yang akan ditutup seperti itu. Rumusan masalah dari alat ini adalah bagaimana cara agar suatu robot dapat memindahkan barang dengan akurat, bagaimana mekanik robot bisa meletakkan benda kerja dengan tepat, bagaimana cara membuat sistem kontrol untuk robot mini produksi sistem MPS ini. Jadi bagaimana cara agar suatu robot itu dapat memindah barang secara akurat itu bisa dilihat dari segi mekanik dan kepresisian pemasangan mekanik tersebut. Jadi ketika sliding menggunakan pneumatik tersebut kepresisiannya sudah tepat dengan ukuran sesuai desain, maka akan akurat juga proses pemindahan barang tersebut untuk memasangkan tutupnya. Lalu bagaimana mekanik robot bisa meletakkan benda kerja dengan tepat? Jawabannya itu adalah dapat meletakkan sesuai dengan sensor proximity. Ketika proximity membaca dan membaca objek, lalu conveyor itu berhenti dan vakum ini akan mengambil tutup, lalu sliding dan menaruhnya pada objek tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara membuat sistem kontrol untuk robot mini produksi sistem. Jadi sistem kontrolnya itu menggunakan PLC ya, jadi PLC CPM2A yang saya baca di bawah sini menggunakan PLC CPM2A dan programnya itu berupa ladder diagram atau diagram tangga. Selanjutnya, batasan masalah dari alat ini adalah station ini melanjutkan pekerjaan pada processing station drilling, berarti
station ini dipasang setelah station drilling, jadi mungkin terdapat benda di situ yang dibor, lalu benda itu mungkin jalan melewati konveyor, lalu setelah melewati sistem ini, pada sistem ini dia adalah proses penutupan, yaitu penutupan misal cup akrilik. Nah, di vakum lalu ditaruh pada objek tersebut, diletakkan pada objek tersebut. Lalu yang kedua, mini produksi sistem MPS dibuat untuk bentuk prototype. Jadi ini adalah prototipenya ya, bukan aslinya, namun pada kenyataannya sudah sesuai dengan fungsinya. Lalu tekanan udara pada vakum hanya dapat menghisap benda dengan berat maksimum 0,5 kilo. Jadi tekanan pada kompresor untuk menggerakkan suatu pneumatik ini hanya maksimum berat dengan 0,5 kilo saja. Jadi mungkin ketika pneumatik itu dibesarkan tipenya atau dibesarkan silindernya, maka kita beri tekanan tinggi, maka mungkin untuk beratnya bisa mencapai lebih dari 0,5 kilo. Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu 1. Studi literatur, mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori mengenai PLC. Jadi yang banyak dipelajari itu tentang PLC-nya atau pemrogramannya ya. Dan sensor proximity atau sensor jarak menggunakan sistem infrared atau pantulan cahaya menggunakan transmit dan receive. Lalu pneumatic cylinder kerja ganda. Jadi pneumatic cylinder kerja ganda itu pneumatik yang ketika dia diberi tekanan pada A, dia akan keluar, dan jika dia diberi tekanan pada B, dia akan masuk. Bukan menggunakan pneumatik yang sistemnya menggunakan spiral. Terus vakum generator dan relay 12 voltage. Jadi relay ini mungkin untuk kecepatan, untuk mengatur on off motornya untuk menjalankan konveyor. Terus lalu ini perancangan perangkat keras. Perangkat keras yang dirancang meliputi perancangan mekanik, rangkaian, dan alat yang dibuat. Yang ketiga, perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dirancang meliputi perancangan program digunakan sesuai kontrol untuk menggerakkan robot. Yang keempat, pengujian dan analisis, menguji alat yang dibuat serta menganalisis hasil dari pengujian alat. Yang kelima, penyusunan laporan. Penyusunan laporan tugas akhir dikerjakan secara bertahap dari awal hingga akhir penelitian untuk memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu sistematika penulisan laporan. Sistematika laporan tugas akhir ini dijabarkan dalam beberapa bab sesuai dengan aturan yang berlaku di program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, dan memberikan gambaran jelas mengenai susunan materi yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini. Sistematika penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut. Nah, ya pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sama. Nah, ini untuk bab 2-nya hingga bab 5 penutup ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Monik Santoso, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.